pendek mengenai perjumpaan seorang laki-laki tua dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perjumpaan yang sangat unik sekali. Laki-laki ini rumahnya di dekat kota Mekah. Dia masuk Islam ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Dia rasanya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi kan jauh di kota Madinah. Sementara dia badannya sudah sangat tua, sudah renta, jadi nggak kuat untuk pergi ke kota Madinah. Dia pun menunggu-nunggu Nabi Muhammad SAW kapan bisa ketemu. Ya Allah, jangan mati saya dulu ya Allah, sebelum saya ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, saya pengen ketemu Nabi Muhammad, tapi saya nggak bisa pergi ke Madinah. Ya Allah, tapi jangan matikan saya dulu sebelum saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Doanya diijabah. Nabi datang ke Mekah untuk haji wada. Saat Nabi Muhammad berangkat ke haji wada, dia pun kemudian bersiap-siap. Fathu Mekah ya. Saat Nabi Muhammad datang Fathu Mekah, dia pun kemudian bersiap-siap untuk datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nabi ada di Mekah, dekat sama tempat tinggal dia. Dia pun ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hari itu dia melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk menuju ke kota Mekah. Sampai di Mekah, dia bingung, tawaf dulu atau ketemu Nabi dulu. Tapi habis dia pikir-pikir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti ke Allah dulu baru ke Rasulullah. Berarti saya tawaf dulu baru deh saya cari Nabi Muhammad SAW. Dia pun pergi tawaf. Lagi mulai dia tawaf, dia berasa, ya Allah, Allah tuh baik banget sama saya. Sudah segini tua rentaknya saya masih diizinkan untuk memeluk agama Islam, untuk merengkuh cahaya hidayah, dan untuk bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Allah baiknya luar biasa sama saya. Betapa sangat dermawannya Allah SWT mengizinkan saya untuk masuk ke dalam agama Islam. Sambil tawaf dia merasakan betapa sangat dermawannya Allah. Dia pun kemudian mulai memanggil nama Allah SWT sesuai dengan perasaan hatinya. Dia bilang, Ya Karim, wahai Sang Maha Dermawan, ya Allah, oh Kau begitu dermawan. Tiba-tiba di belakangnya ada orang mengikuti dia dengan suara yang sama, dengan intonasi yang sama. Ya Karim. Dia noleh. Siapa sih ini ngikutin saya? Dia noleh, dilihatnya seorang laki-laki bagus banget. Dia pikir, ya udah nggak apa-apa deh, selagi masih cakep gitu nggak apa-apa deh, saya maafin. Orang cakep selalu benar. Jadi dia pun kemudian melanjutkan tawafnya. Tawafan berikutnya lagi, dia ngerasa, ya Allah, Allah baiknya sama saya, Allah, syukur hatinya. Jadi dia pun kembali mengucapkan, Ya Karim. Yang di belakang nyaut lagi, Ya Karim. Dia noleh lagi. Ya ampun, coba nggak karena cakep nih saya udah marahin nih. Bagus banget nih orang. Jadi dilanjutin lagi. Untuk yang ketiga kalinya di tawafan berikutnya dia bilang lagi gitu. Habis rasa hatinya penuh dengan rasa syukur, senang banget, dia bilang, Ya Karim. Yang di belakang sama juga, Ya Karim. Nggak tahan sekarang, dia noleh. Laula sabahat wajah. Andai tidak karena cakepmu ini, saya pasti akan mengadukanmu. Kamu ngikutin saya apakah karena saya ini orang dari kampung, orang dari Badu, orang dari desa, dari dusun, tidak berpendidikan, kamu ikut-ikutin saya seperti itu? Kamu ledekin saya nih. Andai tidak karena cakepmu ini, saya pasti sudah akan mengadukanmu kepada kekasih hati saya Nabi Muhammad SAW. Andai tidak karena cakepmu, aku pasti sudah akan mengadukanmu dengan kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Orangnya tambah senyumnya tambah lebar. Kemudian dia bilang, Ama tara Nabi ya akhal Arab. Memangnya Bapak belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Jangan salah, saya memang
cinta padanya. Saya memang belum pernah jumpa sama Nabi Muhammad, tapi kamu jangan salah. Saya beriman kepadanya dan hati ini penuh rindu padanya. Saya belum pernah ketemu karena tempatnya di Madinah. Saya rumahnya dekat Mekah sini. Jadi saya memang belum pernah ketemu, tapi saya penuh cinta padanya. Ini bahasa kayak familiar sama kita ya. Kok kayak kita banget gitu. Belum pernah ketemu tapi cinta sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Orang tersebut kemudian senyumnya tambah lebar. Dia bilang, Pak, saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Bapak imani di dunia dan akan menjadi pemberi syafaat bagimu kelak di hari akhirat. Begitu dengar begitu, dia pun langsung meraih tangan Nabi dengan gemeteran. Maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Saya nggak tahu, maafkan aku wahai Rasul. Dicium-ciuminya tangan Nabi Muhammad alaihissalam, dipeluk-pelukinnya tangan Nabi Muhammad alaihissalam dengan kedua tangannya. Maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang padanya, Pak, jangan begitu sama saya. Biasa aja Pak, saya adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyambar risalah, bukan sebagai raja-raja yang sombong. Jangan perlakukan aku sampai sedemikian. Malaikat Jibril tiba-tiba turun ngasih tahu Nabi, biarin, katanya malaikat Jibril, biarkan dia memuliakanmu wahai Rasul, karena sungguhnya engkau adalah seorang yang telah diberi keistimewaan dan kemuliaan sempurna di sisi Allah. Tapi sampaikan padanya, jangan tertipu sama kedermawanan Allah. Dia bolak-balik, ya Karim, wahai yang maha dermawan, Allah maha baik. Jangan tertipu, karena Allah akan menghisabnya atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi pun menyampaikan, Pak, kata malaikat Jibril begini-begini. Bapak itu nanya, afasayuhasabani Allah Ta'ala ya Rasulullah? Apakah Allah akan menghisab saya wahai Rasul? Mempertanyakan, mempertanggungjawabkan segala perbuatan saya wahai Rasulullah? Katanya Rasulullah, iya Pak, tidak ada segala sesuatu hal yang kamu lakukan kecuali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya bilang, kalau gitu wahai Rasulullah, jika Allah mau menghisab saya juga akan menghisab Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, Pak, ngomong jangan sembarangan. Fa'ala mada sayuhasabakallah, sayuhasaballah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Bapak mau hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang itu menjawab, wahai Rasul, jika Allah menghisab saya atas dosa-dosa saya akan mempertanyakan tentang samudra ampunannya yang luas. Jika Allah hisab saya atas dosa saya akan hisab Allah atas samudra ampunannya yang luas. Jika Allah menghisab saya atas aib-aib dan kekurangan saya akan menghisab samudra maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala, samudra maklum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya. Jika Allah menghisab saya atas kurangnya sedekah saya, atas pelitnya saya akan menghisab Allah atas segala kedermawanannya yang begitu agung dan tinggi itu. Nabi disebut begitu malah sedih. Nabinya nangis. Ya Allah, memang benar Pak, samudra rahmatnya Allah luas, samudra ampunannya Allah luas. Nabinya nangis. Habis itu malaikat Jibril turun lagi. Ya Rasulullah, la tabki. Wahai Rasul, jangan nangis. Kau harus tahu, setiap kali kau menangis, jutaan malaikat di atas langit ikut menangis bersama dengan tangisanmu. Sampaikan wahai Rasulullah kepada laki-laki dari Arab ini, laki-laki Badui ini, sampaikan padanya, Allah tidak akan menghisab dia agar dia tidak menghisab Allah. Kabar gembira. Ini nggak pakai hisab nanti di akhirat, biar dia nggak hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampaikan pula kabar gembira yang berikutnya. Oh, ini enak banget nih, enak banget.
sampaikan padanya kabar gembira berikutnya, dia akan menjadi salah satu dari kawanmu di surga. Saudariku sekalian saya muliakan, mudah-mudahan dengan kisah ini sebagai doa bagi kita sekalian, semoga semua yang hadir di tempat ini dapat menjadi rufaqaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menjadi kawan-kawannya Nabi Muhammad alaihissalam. Mudah-mudahan telinga yang hari ini bergembira mendengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, tentang kisah para sahabat yang berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihissalam, kelak di hari akhirat nanti Allah gembirakan dengan mendengar jawaban salam langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah bi kulli salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.